Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai malam ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang dan diberikan keistiqomahan hati untuk selalu menjaga, memelihara ibadah yang mahdoh, salat 5 waktu terutama berjamaah. Mudah-mudahan kita bermohon dan berharap ke Allah, satu-satunya harapan kita, semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan sampai akhir hayat kehidupan kita hendaknya. Selawat dan salam ke Nabi Muhammad selalu tiada hentinya. Bapak Ibu yang sama kita hormati, pengurus masjid rahimakumullah, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua kami, Bapak Ibu jamaah tetap ataupun jamaah yang tidak tetap, mudah-mudahan kita selalu dan selalu berupaya untuk meluruskan niat kembali, jadidul niat, memperbaharui niat. Kalau jadidul iman itu memperbanyak membaca la ilaha illallah. Kalau jadidul niat, memperbaharui niat, karena kadang-kadang niat kita itu ada-ada saja yang menghalangi, ada tabir niat kita itu. Niat itu memang di dalam qalbu, di dalam hati, tidak bersuara. Hakikat niat itu adalah di dalam hati, tidak berupa, tidak bertulisan. Nah, kalau ada yang membaca niat salat itu lafaz dari niat, lafzul niat. Usolli itu lafaz niat, itu lah diucapkan, lah dilafazkan, lah dibaca. Tapi yang niat itu sendiri di dalam qalbu, di dalam hati. Yang tahu itu seseorang hamba itu dengan Allah sebagai sang khalik, itu yang tahu. Nah, jadi oleh sebab itu kita selalu perbaharui niat kita, semoga lillahi ta'ala, lurus karena Allah apapun yang kita lakukan, terutama ibadah. Karena di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Al-Kahfi 110. Wala yusyrik, janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu dalam beribadah kepadanya. Mukaswiye, kalau kita niat kita datang ke masjid karena Allah, luruskan, jangan karena yang lain lagi. Gitu. Kalau kita berbuat itu memang karena Allah, luruskan. Jangan karena mengharap, jangan karena dilihat, jangan karena yang lain. Di situ bahasanya umum. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada.
Jadi ibadah di situ umum, baik mahdho ataupun yang ghairu mahdho, baik yang khusus ataupun yang umum sifatnya. Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah malam ini kita ditakdirkan Allah ketemu lagi dalam ta'lim kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan ke masjid, ke majelis ilmu, semoga diangkat derajat kita di sisi Allah hendaknya. Dan setiap langkah satunya lagi semoga diampuni seluruh kealfaan, kekilafan dan kesalahan kita di sisi Allah hendaknya. Hatta yarji' kata Rasul, sampai hamba tersebut kembali dia pulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang masih dalam suasana bulan apa? Rabiul Awal. Maulid atau maulud? Maulid atau mulud? Oh jadi hijau ya. Ya boleh aja itu. Ada maulid, ada maulud, ada mulud. Kalau di kampung aku pakai mulud langsung. Kalau maulid itu adalah hari kelahiran. Maulid, Maulidun Nabi, peringatan Maulidun Nabi, berarti memperingati hari kelahiran Nabi. Tentu yang kita maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu Nabi lahir? Kan kita tahu 12 Rabiul Awal, hari Isnin, bertepatan dengan serangan tentara gajah ke Ka'bah di kala itu. Gitu. Ada maulud. Maulud itu adalah bayi atau anak yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan di hari itu? Ya Nabi Muhammad. Jadi kedua-duanya bisa. Nah gitu. Kalau ada mulut, itu pakai makan-makan tuh. Kalau di kampung aku memang kayak gitu. Biasanya kalau acara maulid di masjid itu terutama siang tadi itu malamang tuh. Kalau kini harinya tadi siang tuh malamang, ibu-ibu kepala kampung tuh. Kalau di sana istrinya tokoh masyarakat, istri pengurus, istri lurah, istri RW, istri RT, kepala kampung, kepala nagari, nenek mama, istri-istrinya, atau membawa tuh. Nah ini ceramah, kajian, siap itu doa, syukuran. Gitu. Masih sampai sekarang masih seperti itu tuh. Masih kuat budaya yang seperti itu, dan itu tujuannya baik. Tidak ada yang salah di sana. Kalau salah itu mungkin dikupas hal-hal yang bertentangan dengan syariat, itu mungkin salah itu. Jadi kita meluruskan saja, meluruskan pola pemikiran yang berkenaan tentang Maulidun Nabi. Karena ada orang yang punya pemahaman bahwa Maulid Nabi itu beda. Kan nggak ada itu di media-media sosial, banyak itu. Di WI banyak masuk itu. Di YouTube banyak itu. Itu bagi orang yang salah menyikapi. Apa hukum maulid? Bid'ah. Dia juga tidak ngerti itu. Hukum itu tidak ada bid'ah. Hukum itu halal, haram, makruh, mubah. Itu kan hukum. Ini hukumnya apa? Halal atau haram? Oh ini halal, ini haram, jelas itu. Kalau bid'ah tidak ada hukum. Jadi meluruskannya saja.
Kalau dia ngomong di YouTube, tentu kita ngomong juga di YouTube, gitu kan, supaya dia lebih memahami. Jadi tidak perlu kita ikhtilaf lagi, perbedaan pendapat, tidak perlu kita heboh-heboh lagi tentang itu, tidak perlu. Terlalu dangkal kali pola pemikiran kita. Apanya yang kita hebohkan? Jelas, yang lahir itu jelas Nabi Muhammad, harinya jelas, hari kelahiran, apalagi yang kita hebohkan. Tapi kalau dalam peringatan Maulidun Nabi itu ada miras, ada narkoba, ada pesta pora, ada hura-hura, ada maksiat, atau ada mungkarat di situ, ya bolehlah, itu salah, tidak boleh itu, boleh disalahkan itu. Tapi kalau yang dibuka di situ Syirah Nabawiyah, riwayat perjuangan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bukan hanya sebatas kita tahu sia nama Nabi, sia yah beliau, sia mandeh beliau. Bukan hanya sebatas itu. Nabi siapa? Muhammad. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, lahirnya di Mekah, pindah ke Madinah. Itu saja. Ikan terlalu dangkal. Maka ada kajiannya nanti ma'rifatullah, ada ma'rifatul Rasul. Nah, itu tauhid itu. Masuk kan? Ini tidak lepas. Bahkan kata Allah di dalam hadis qudsi, laula Muhammad, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan bumi, langit beserta isinya. Itu luar biasa itu. Berarti langit dan bumi ini diciptakan Allah karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, silakan dilihat dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani, yang asli kitabnya itu warna keemasan kulitnya. Kedua, ya Muhammad, kata Allah, hadis kursi, tidak ada dalam Al-Quran. Namaku tidak akan disebut oleh hambaku kalau namamu tidak terbawa ya Muhammad. Ini terang nggak bu? Lagi di mana tuh? Namaku tidak akan disebut oleh hambaku ya Muhammad, kata Allah, kalau namamu tidak terbawa. Di mana tuh? Duduan tauhid situ. Di mana mas? Syahadat. Tidak sah syahadat seseorang kalau hanya ke Allah saja. Tidak diterima syahadat seseorang kalau hanya ke Nabi saja. Makanya dua kalimah, dia hanya dua kalimah, tapi sakti itu, bukan kartu sakti ya, tapi kalimah yang sakti. Selesai segala-galanya itu, pintu gerbang. Jadi untuk masuk ke dalam Islam itu pintu gerbangnya syahadat. Pintu gerbang masuk ke dalam masjid Mutmainah tuh, sono satu tuh. Jarang orang yang masuk lewat itu. Bukan jarang, tidak dosa doh. Ini ternyata penting. Oh, begitu hebatnya sang baginda Rasul. Jadi bukan main-main. Bahkan Nabi Musa saja, andaikan aku hidup di zamannya Muhammad, maka aku akan siap menjadi pengikutnya. Masya Allah, itu luar biasa itu. Mohon maaf, ini tinjauannya tauhid, jangan kacamata syariat. Katamnya kata malus. Jadi ternyata tidak ada apa-apanya. Yang lain itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Seluruhnya karena Muhammad. Bahkan dalam kajian ilmu tauhid, tak kala Nabi Adam dan Hawa nikah,
Di mana itu nikahnya? Di surga. Yang menjadi ijab dan qabul, bahkan maharnya di kala itu adalah syahadat. Dan Nabi Muhammad secara jasadiah, insan, manusiawi, belum lahir itu. Awaknya belum lahir tapi sudah ada. Nah, jadi oleh sebab itu, maka mari, terutama umat Islam di seluruh penjuru dunia, bulatkan tekad kita, tauhid kita dudukan, jangan sampai ragu bahwa Nabi Muhammad itu segala-galanya. Nabi An-Naba, Nabi itu kan yang membawa berita. Surah An-Naba itu kan berita ya saudara. Rasul, risalah yang membawa risalah dari Allah. Kalau nama beliau kan Muhammad gitu. Ahmad itu terpuji, Muhammad orang yang terpuji, manusia yang paling terpuji. Kalau ingin kita terpuji, anak-anak cucu kasihlah nama dia Muhammad. Karena itu doa, panggilan terus. Jadi ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul itu bukanlah cinta buta, bukan sembarangan. Tetapi tantangannya itu adalah iman taruhannya. Ini mungkin dikupas banyak tentang peristiwa Maulidun Nabi. Mungkin sudah di sini ya Bu ya. Tapi kini waktunya dan masanya, bulannya seperti itu. Tanda seseorang itu cinta kepada Allah, dia mengikuti Nabi. Awak kaikui yo Nabi kalau kita ndak tahu, ndak kenal, ndak cinta, ndak sayang. Cinta kepada Nabi itu, cinta kepada Rasul itu adalah sebagai maharnya, sebagai tantangannya, itu tandanya iman seseorang. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kamu. Bayangkan itu. Ndak dikeciannya beriman salah seorang di antara kamu hatta sehingga akuna ahabba ilaihi, dia mencintai aku, kata Rasul, min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kalau melebihi kecintaannya kepada dirinya, kepada anak dan turunannya, orang tuanya dan manusia seluruhnya. Bersowan tu, jadi borohannya, gadaiannya lagi tu iman. Makanya kalau ada orang-orang yang usil membuat karikatur Nabi Muhammad, mengejek Nabi Muhammad, mendidih darahnya, marah dia, cemburu, artinya cemburu itu artinya bukan cemburu yang baik, tetapi cemburu yang tidak baik. Tidak nyaman dia, tanda iman seseorang itu masih ada dalam dirinya. Kan ada kejadian-kejadian dulu tuh, orang-orang yang membuat karikatur Nabi Muhammad sampai dia dicarinya, dibunuhnya, melecehkan Nabi Muhammad, itu tanda imannya masih ada. Makanya cinta terhadap Rasul itu adalah segala-galanya, penting sekali. Kata Buya Hamka, cinta itu penting. Cinta tanpa cemburu adalah palsu. Kalau bersuara penutup.
Karena mudah-mudahan saya jadi bawaan tu. Abang lai cinta Jawa, lai. Nah gitu. Tahu-tahu yayangnya berjalan jalan lain, cemburunya wajar itu. Atau istri awak diganggu sama laki-laki lain, cemburu kita. Atau suami kita diganggu sama wanita lain, cemburu kita. Nah kalau dia cemburu berarti cintanya itu sebenarnya itu, bukan palsu itu. Itu kata Buya Hamka seperti itu. Cinta tanpa cemburu adalah palsu. Sama saja. Kalau cinta kepada Rasul, ada yang ganggu Rasul, ada yang mempermainkan Rasul, maka kita tidak senang, tidak nyaman. Nah gitu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul, maka harus banyak kita ma'rifatul Rasul. Ma'rifat itu artinya mengetahui tentang kerasulan, tentang kenabian. Bukan hanya nama beliau, bukan hanya orang tua beliau, tetapi bagaimana yang terpenting sekali adalah di dalam Al-Quran sudah ada itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada qad di sana, qad taukid, sungguh begitu penguatnya telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang baik bagimu. Apa saja yang akan dicontoh. Jadi ternyata dalam kacamata Islam yang wajib dicontoh itu adalah Rasul, karena Rasul adalah sempurna sudah, lengkap. Sabuik saya lah dari mana saja. Pak, saya seorang guru, Rasul ngajar di masjid membina umat. Saya sebagai kepala rumah tangga, Rasulullah punya istri, punya anak-anak, punya cucu. Bahkan tidak satu. Istri Rasul itu tidak satu kabarnya. Berapa bu? Lebih dari ampe kecil abang awak si kota. Bu, yang ibu tahu berapa bu? Aniang sama bu? Mengantuk ah? Dek nikmat di dalam masjid kah? Ini kadang-kadang kan kalau tidak lama atau lalu di luar bu ke dalam masjid gitu kan, terutama di Jumat. Lalu mulai khatib nanya mimbar jelah bakar ruah. Tadi masih nampak ada baru. Kacau ruahnya kan. Lalu naik khatib kata mimbar lah bakar ruah. Di belakang awak mana hal itu? Kecewa kau siang. Berapa istri Rasul yang tahu awak? Kecabang sih kau, empat lebih empat kah? Enggak usah detong, baranya dulu. Rasulullah tu punya istri, punya anak-anak. Contoh di sana, aku adalah yang paling baik terhadap istri-istriku. Kenapa seperti itu? Nilai-nilai iman Islam dijalankan dalam rumah tangga. Maka tidak ada istilahnya piring terbang, sendok melayang, sumpah serapah. Tidak ada nak dimasak besok pagi do boleh puasa. Jadi kalau agama yang diutamakan dalam rumah tangga, insya-Allah aman. Maka mencari jodoh tu jangan gagahnya saja, jangan kayuhnya saja. Aku asal baik puasa ikutlah tu. Biar langsung jadi menantu. Kira nyerental. Nikah yang awal toh nyawalian leh. Jangan. Agama. Utamakan agama. Jadi kalau kuat agamanya ambil. Mudah-mudahan. Nah, karena Rasul mengajarkan kita seperti itu. Bimbingan Rasul. Apa saja kegiatan kita? Oh, kita sebagai kepala
di dalam daerah pemerintahan, kepala negara, presiden kalau kinilah, khalifah. Rasulullah itu pemimpin umat. Oh, kalau kita sebagai jenderal, Rasulullah itu pemimpin di medan perang. Dia lengkap. Pak, saya menggalih jualan di pasar, punya kedai, punya warung, punya bisnis lah gitu. Rasul itu umur 9 tahun dagang ke Syam, antar negara itu. Ini tidak ada yang kurang. Rasulullah itu segala-galanya. Jangankan umat Islam, jangankan orang Islam, non-Islam saja, orang Yahudi saja, orang kafir Quraisy saja menitipkan amanah kepada Rasul. Begitu. Makanya beliau dapat gelar Al-Amin. Itu bukan diminta itu. Umat yang beri. Sangat dipercaya. Nah, jadi oleh sebab itu seluruhnya sudah ada pada Rasul itu. Lengkap sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu tauhid kita jaga. Jangan ragu. Kalau ragu terhadap Rasul, harapan tipis. Tidak akan dapat syafaat. Tidak bisa itu. Kenapa seperti itu? Karena Rasul yang menyampaikan. Itu salah satu hadis tadi itu. Jadi iman taruhannya. Tandanya iman seseorang itu dia mencintai Rasul, melebihi kecintaannya terhadap diri, terhadap keluarga, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Saja yang dicintainya itu seharusnya melebihi. Makanya kalau calik kepada sahabat, kepada para salafus soleh, contohnya kecil saja, Abu Bakar Siddiq. Itu iman Abu Bakar itu, iman Abu Bakar radhiyallahu an, iman beliau, andaikan ditimbang iman beliau itu sabalah suo, iman Abu Bakar sabalah kida adalah bumi kan barek itu lebih berat imannya Abu Bakar. Kan luar biasa itu. Tidak ada manusia yang bisa menjadi imam tak kala Rasul masih hidup. Itulah Abu Bakar. Itu tauhid itu. Itu kan tak kala Rasulullah sudah mulai sakit, malaikat sudah hampir-hampir datang. Jadi beliau tidak kuat lagi untuk mengimami solat. Setelah azan selesai, azan subuh, datang itu yang muazin itu, Bilal, ya Rasul, azan sudah selesai, menunggu tuan aja lagi untuk solat subuh. Sudah Bilal, saya tidak kuat, saya kurang sehat, sakit. Udah, engkau balik ke sana, bilang sama Abu Bakar, suruh dia jadi imam. Tapi itulah etika sahabat. Saya tidak mau jadi imam, kata beliau, selagi baginda Rasul masih ada. Itu episode pertama itu. Akhirnya kedua ini baru beliau mau, karena sudah Rasul sangat kritis sekali. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, ternyata iman bukan hanya sekedar ucapan saja. Kemarin kita sudah kupas tentang bab iman, yang hal-hal yang perlu, sangat penting sekali. Iman itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi bagaimana diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dijalankan, dilaksanakan.
agar kita betul-betul menjadi hamba-hamba Allah. Makanya Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasul. Kalau kita mencintai Allah, ibadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, maka ikuti Rasul. Kalau itu kita lakukan, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni, menghapus kesalahan dan dosa-dosamu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Maka mari jangan sampai kita tidak kenal dengan sejarah, tidak kenal dengan siapa Nabi kita secara hakikatnya. Kecintaan beliau terhadap umat luar biasa, terhadap awak sebagai umat itu luar biasa. Sampai-sampai beliau akan menembuskan nafas yang terakhir, itu masih yang takkan ada beliau, ummati. Jibril, ya Rasulullah, apakah sudah saatnya saya berangkat? Ya Rasul. Perintah Allah, perintah Allah. Baik, apa janji? Apa yang harus, apa yang akan diberikan kepada saya? Kan begitu dialognya. Pintu langit sudah terbuka. Para malaikat sudah berbaris-baris menunggu kedatanganmu roh yang suci, ya Rasulullah. Begitu. Terus apalagi? Surga sudah disiapkan untukmu. Oh itu ya, iya. Itu saya, iya. Baik, kalau itu saya, umatku bagaimana? Nah coba. Lah mau mengembuskan nafas yang terakhir, menghadap kepada Allah, yang ingat sama beliau adalah umat, ummati. Nah, yang sering disampaikan oleh guru kita seperti itu, ummati, umatku. Bukan hanya di dunia, kan luar biasa itu. Itu kecintaan Rasul kepada kita. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin umat Islam, mari bagaimana kita harus banyak mengetahui tentang kerasulan, kenabian, dan amalkan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan kepada kita sebagai umat untuk menyelamatkan kita. Apa saja setidaknya? Satu, yang akan kita contoh itu uswatun hasanah, itu akhlak. Kalau awak di Minang namanya raso jo pareso, malu jo sopan. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Dijaga. Izin ya Mas ya. Bisa Mas ya? Bahasa Minang. Akhlak, kalau dalam ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu adab. Adab itu malahan di atas ilmu. Banyak bana ilmu, kalau tidak ada adab, tidak ada artinya. Ah, itu kalau tauhid itu memang seperti itu. Jadi ternyata akhlak itu penting sekali. Makanya Rasul salah satu diciptakan oleh Allah adalah tujuan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang sudah rusak di kala itu. Bukan hanya di kala itu, sampai akhir zaman. Calik gini itu. Jalan ibu naik angkot tuh, kadang anak muda-muda, anak gadi-gadi, kadang anak sekolah laki pedusi koncengan, balabih lo bantu suami istri lagi. Pakai kata pelau, ambo kan acok kata pelau tuh, ambo bawa yayang Allah. Iya.
Ustaz udah punya istri kan? Alulai. Tuh, jangan memaga karam dia condong sebut. Tandai langsung. Ya, kalau udah punya istri nanti tahu Ustaz ya. Sering itu. Kadang dia pegang-pegangan, duduk dia ndak ada, rasa tuh lah hilang. Kalau itulah hilang lah habis, udah lewat. Makanya tanda orang yang beriman itu salah satu kata Rasul, malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu kalau lah hilang, iman tangga. Itu kambing Jawi itu kan dia ada malu loh tuh. Berat sekarang Bapak Ibu, tantangan awak, generasi awak. Ayo mulai dari awak. Anak-anak awak selamaian di awak. Anak awak tanggung jawab awak menyelamaian. Jangan sama dengan anak yang lain. Nah, tentu tugas guru di sekolah, tugas guru di ngaji, ustaz, ustazah di masjid, di musola, nenek mama kepada kewanakan, orang gae, ayah jo mandi kepada anak. Tanggung jawab bersama. Ndak bisa langsung disarahan mantah-mantah saja gitu. Beko tahu-tahu ada yang salah beko. Disalahan guru. Ndak benar juga. Bersama-sama. Azan. Waktu cepat sekarang. Jadi ternyata Bapak Ibu sangat penting sekali akhlak Rasul. Sifat Nabi dan Rasul yang terkenal itu kan 4 yang terkenal itu. Dia masuk nanti kajiannya sifat 20 yang sering kita kenal. Sebenarnya aqaidul khams, akidah 50. Ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk Rasul. 41 untuk Allah, 9 untuk Rasul. Jumlahnya nanti 50 itu. 41 itu 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. 4 yang wajib, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang harus. Itu pecahannya nanti itu. Baik Bapak Ibu, karena mengingat waktu, mohon maaf terlebih dan terkurang. Ada yang bertanya Bu? Ya, Cik. Jangan nampak ya Nara. Ya. Salat maghrib kalau kita sebagai masbuk telambe dapat rakaat 1 rakaat atau 2? Ndak berapa rakaat dapat? Ibu berapa rakaat dapat? Cie 2 rakaat dapat? 2 rakaat dapat ya? 2 rakaat ya? 2 rakaat berarti kan nanti sesudah itu kan pas orang salam kan orang salam berarti kan tinggal 1 kan? Udah naik 1 salam kan selesai itu. Jadi kalau 2 rakaat dapat imam salam kita diri ya Bu ya. Kalau memang 1 rakaat dapat imam salam, 1 rakaat dapat imam salam berarti kita duduk tahiyat antara duduk itu antara 2 sujud. Bukan antara 2 sujud. Duduk apa namanya itu? Ya, setelah itu diri lagi. Kalau 1 rakaat tadi depan. Tapi kalau 2 rakaat orang salam kita diri 1. Yang penting barah awak tinggal itu yang selamatkan. Ya Bu ya. Kenapa 4 rakaat? Yang penting kalau sholat berjamaah
Imam ruku, kamu ruku. Imam sujud, kamu sujud. Berapa ketinggalan kata Rasul, jemput yang itu. Nah, itu saja simpelnya. Kalau tinggal cie, taga 1 rakaat, salam. Kalau 2 rakaat kita tinggal, taga 2 rakaat, salam. Nah, gitu. Ibu ya. Baik, demikian saja. Al-afu minkum. Jadi masih ada? Enggak. Kalau enggak kita tutup. Untuk pelaksanaan ibadah, yang penting semakin banyak kita bertanya, komunikasi, nanti akan semakin terbuka wawasan kita dalam masalah ibadah. Kita tentu ibadah mengikuti sunnah yang terbaik anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ilmu fikih. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول